Di tebing tinggi Ethiopia, Bob Lee Swagger dan Donnie berada dalam posisi pengintaian. Dari kejauhan, iring-iringan pasukan Amerika terlihat meninggalkan zona tempur. Situasi tampak terkendali, hingga beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Pasukan itu ternyata diburu. Sebuah kendaraan musuh melaju cepat ke jalur mereka. Sebuah tindakan harus segera dilakukan. Donnie mengunci target, dan Swagger mengeksekusi. Fire when ready. Ancaman awal dilenyapkan sebelum sempat bereaksi. Seharusnya misi berakhir di sana. Namun dari arah belakang, konvoi musuh yang jauh lebih besar muncul. Swagger dan Donnie tetap bertahan. Peluru demi peluru dilepaskan, target demi target tumbang. See it, Donnie, see it. Fire when ready. Hingga artileri mulai menghantam bukit di sekitar mereka. Ledakan memaksa keduanya bertahan di bawah tekanan. Permintaan bantuan dikirim, tapi keputusan dari komando pusat justru mengejutkan. Operasi dihentikan. Mereka berada di wilayah yang secara resmi tak boleh disentuh. Tak ada evakuasi, tak ada bantuan. Keduanya ditinggalkan. Shut it down. Shut it down now. Keadaan berubah menjadi bencana saat helikopter musuh memasuki area. Posisi mereka sepenuhnya terbongkar. Dalam hitungan detik, hujan peluru memenuhi bukit. Donnie tewas tertembak. Komunikasi dengan markas terputus. Seorang sahabat telah tewas. Keheningan berubah menjadi kemarahan. Swagger kembali mengangkat senapannya. Rentetan peluru dilepaskan. Tiga tahun berlalu. Swagger meninggalkan militer. Ia selamat dari pengepungan di Ethiopia, namun membawa pulang satu hal, rasa dikhianati. Di saat bersamaan, struktur kekuasaan mulai bergerak. Seorang kolonel bernama Johnson tengah mencari seorang sniper dengan kemampuan di luar standar. Semua informasi mengarah pada satu nama, Bob Lee Swagger, salah satu sniper terbaik yang pernah dimiliki Amerika. Jejaknya kemudian dilacak. Sebuah pendekatan dilakukan, dibungkus dengan dalih keamanan nasional. Namun, sambutan pertama terasa dingin. It's a slow draw you got there. Sure you want to do that? Take your hand off your weapon. Slowly. Seorang kolonel diusir tanpa banyak bicara. Kekecewaan Swagger terhadap pemerintah belum padam. Hingga ancaman sebenarnya diutarakan, ada indikasi kuat upaya pembunuhan presiden dalam waktu dekat. Metodenya sangat spesifik, serangan sniper dari jarak lebih dari 2 km. Swagger diminta menyusun skenario penembakan presiden. Satu tujuan, mengungkap dan menggagalkan rencana sebenarnya. Really like the president much. Didn't like the one before that much either. Think your 5 minutes is up. Swagger menolak. Sebuah berkas ditinggalkan, data, peta, dan kemungkinan kematian tersusun rapi di hadapannya. Namun kecurigaan muncul. Saat tim bersiap pergi, matanya tertahan pada dipil kecil kendaraan mereka. Diam-diam, Swagger memotret plat mobil. Someone will be at this number night or day. Meski menolak kembali terlibat dengan institusi yang pernah mengkhianatinya, tekanan moral dari sumpah lama mulai menggerogoti. Kebenaran ancaman diuji coba. Swagger mempersiapkan senapannya, sebuah kaleng diletakkan. Dari jarak 2 km, satu peluru dilepaskan. Yeah, I think you better worry. Satu tarikan pelatuk membuktikan satu hal. Ancaman itu nyata. Tak ada lagi keraguan. Peralatan disimpan, rumah diamankan. Beberapa jam kemudian, langit menggantikan pegunungan. Swagger memulai survei lapangan. Lokasi pidato presiden di 3 kota berbeda dianalisis. Sudut pandang, jarak tembak, kamera, semuanya dipetakan. Dari seluruh kemungkinan, satu lokasi dinilai paling realistis. Presiden akan ditembak di Philadelphia. Rencana pengamanan pun disiapkan. Satu tujuan utama, menangkap pelaku hidup-hidup. Swagger ditugaskan sebagai pengawas lapangan. I could use a spotter. Hari acara tiba.
Philadelphia dikunci oleh aparat federal. Kerumunan dikendalikan dan seluruh kota berubah menjadi zona pengawasan. Swagger memulai proses pengamatan, menghitung jarak, membaca arah angin, memastikan setiap elemen berada pada posisi yang seharusnya. Pidato uskup berakhir dan panggung beralih kepada presiden. Dari kejauhan, seorang penembak tersembunyi telah mengunci sasaran. Momen kritis terdeteksi. Namun pada saat yang sama, skenario berubah. Swagger tak lagi berada di pihak yang mengendalikan keadaan. Sebuah pengkhianatan terjadi. Take him now. Send in the ERT team. Take out the steam. Dalam satu momen yang sama, dua tembakan terjadi. Uskup roboh dan Swagger ditembak dari jarak dekat. Upaya pembunuhan terhadapnya gagal, memaksanya melarikan diri dalam kondisi terluka dan diburu. Di dalam gedung, operasi penjebakan langsung dijalankan. Senapan milik Swagger ditempatkan sebagai bukti palsu, menjadikannya sebagai pelaku tunggal. Dalam kondisi terluka, Swagger berhadapan dengan seorang agen FBI bernama Nick. Ia merebut kendaraannya. I didn't shoot the president. Simmons was a setup. Perburuan dimulai. Laporan radio menyebar cepat, helikopter dan unit darat mengepung dari segala arah. Luka tembak Swagger semakin parah. Kehilangan darah mulai mengancam kesadarannya. Tanpa pilihan lain, tempat pencucian mobil menjadi tujuan berikutnya. Swagger membongkar bagian belakang kendaraan untuk mengambil perlengkapan medis darurat. Dengan peralatan seadanya, ia menahan pendarahan dan kembali bergerak. Jalanan kota berubah menjadi lintasan berbahaya. Helikopter mengunci posisinya dari udara. Mobil patroli mengepung dari segala arah. Tekanan itu memaksa satu keputusan ekstrim. Kendaraan diarahkan lurus menuju laut. Beberapa saat kemudian, bangkai mobil ditemukan kosong di bawah dermaga. Swagger lolos dengan bergelantung pada sebuah kapal. Saat mencapai daratan, ia menemukan kendaraan tua. Sebuah truk dihidupkan secara paksa, dan Swagger kembali menghilang. Di markas FBI, rekaman pengejaran menjadi tontonan resmi. Identitas Swagger telah tersebar luas. Media mengangkatnya sebagai buronan nasional. Agen yang sempat berhadapan langsung dengannya kini menjadi sorotan. Kegagalan Nick dianggap telah mencoreng institusi. Bahkan upayanya menyampaikan versi Swagger bahwa ia telah dijebak, tak mendapat respons. You given your official statement yet? Because I would be very cautious about what went in it. Di tengah pelarian, Swagger singgah di sebuah toko kecil di pinggir jalan. Layar televisi menampilkan wajahnya sebagai buronan nasional, memaksanya memutus aliran listrik agar tak dikenali. Tujuannya hanya satu, membeli perlengkapan medis. Please, all I need is a marinade needle, some salt, some sugar, a couple bottles of water. Dengan keterampilan bertahan hidupnya, bahan-bahan itu dirakit menjadi sistem infus darurat untuk menahan kehilangan darah, lalu kembali ke jalan dengan penyamaran seadanya. Pelarian Swagger membawanya ke Kentucky, menuju ke satu-satunya tempat yang masih bisa ia percaya. Rumah Sarah, janda dari Donnie, rekan seperjuangan yang tewas di medan perang. You should go. Please, please. I wouldn't have come all the way here to lie to you. Penolakan sempat terjadi, namun setelah mendengar seluruh penjelasan, Sarah memilih percaya. Fakta bahwa korban sebenarnya bukanlah presiden melainkan seorang uskup semakin memperjelas satu hal. Operasi ini adalah jebakan. Dengan kondisi peluru masih bersarang di tubuhnya, Swagger mendapatkan perlindungan sementara. Obat-obatan dan perlengkapan medis dibeli secara terpisah untuk menghindari kecurigaan. Hingga malam pun tiba. Operasi darurat dimulai. Good luck, okay? Di waktu yang sama, rasa penasaran mendorong Nick meneliti ulang seluruh bukti. Peluru, rekaman penembakan, hingga riwayat Swagger diperiksa satu persatu. Hasil awal menunjukkan kejanggalan serius. Tembakan saat kejadian tidak mengenai Presiden Amerika, melainkan seorang pemuka agama asal Afrika yang berdiri tepat di sampingnya.
Catatan lama menunjukkan Swagger mampu mengenai target dari jarak lebih dari 1 km dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kondisi angin yang berubah-ubah. Namun pada hari kejadian, angin tenang dan tembakan justru melenceng jauh. Perbedaan ini tidak logis. Kecurigaan Nick semakin kuat ketika polisi yang menembak Swagger ditemukan tewas. Saksi kunci telah dihilangkan. Pola konspirasi terlihat jelas. No sniper sticks his rifle out of a window. They shoot from cover back in the room. Namun penyelidikan ini membawa konsekuensi. Langkah Nick mulai terpantau. Pergerakannya diikuti oleh pihak tak dikenal. Ia telah melangkah terlalu jauh. Informasi menyebar cepat. Tekanan di pusat operasi meningkat. Satu kesimpulan mengemuka. Swagger masih hidup. Perintah selanjutnya, pemusnahan. Tear apart his life again. Swagger terbangun dari operasi darurat dengan satu kabar buruk. Anjing kesayangannya telah dibunuh oleh aparat pemerintah. Kehilangan itu memperkeras tekadnya. Pemulihan berubah menjadi persiapan balasan. Sebuah rencana mulai terbentuk. Seorang agen FBI akan menjadi kunci. Meantime, they need someone else to find. I'm gonna give them him. Excuse me? Keesokan harinya, rencana dijalankan. Sarah mendekati Nick di sebuah rumah makan. Foto plat nomor kendaraan milik Kolonel Johnson diserahkan, memancing rasa ingin tahunya. Informasi itu cukup untuk memicu penyelidikan lanjutan. Menggunakan akses internal FBI, Nick mulai melacak kendaraan tersebut. Namun, tindakannya segera terdeteksi. Analisis cepat segera mengerucut pada satu nama. Nick kini masuk dalam daftar sasaran. Jejaknya dilacak, target sudah ditetapkan. Tak lama, Nick diculik. Hey! Tubuhnya diikat. Prosedur kematian palsu disiapkan. Sebuah senjata diletakkan untuk menutup cerita sebagai bunuh diri. Namun tiba-tiba, tiga penyerang dieliminasi. Dari kejauhan, Swagger telah siap dalam posisi tembak. Pada titik ini, konspirasi tak lagi tersembunyi. Struktur kekuasaan mulai menunjukkan wujud aslinya. Nick berhasil diselamatkan. Kerjasama dimulai. So you get it straight. You in or you out? Kabar kegagalan sampai ke Kolonel Johnson. 3 agen tewas, semuanya akibat tembakan jarak jauh. Kesimpulan tak terelakkan. Swagger kembali aktif. Penelusuran lanjutan mengarah pada satu nama yang diyakini membantu pemulihannya, Sarah. Perintah penangkapan dikeluarkan tanpa kompromi. What are you waiting for? Take the jet. Dengan Johnson kini terbuka sebagai dalang, Swagger dan Nick bergerak dalam satu garis kepentingan yang sama. Keduanya menemui pakar senjata dan membedah ulang penembakan sebelumnya. Hasilnya, untuk tembakan sejauh lebih dari 2 km, hanya satu nama yang tersisa, Bob Lee Swagger. Namun ada satu pengecualian, seorang penembak jitu dengan kemampuan setara dinyatakan pensiun karena cacat permanen. Informasi itu memicu ingatan lama. Swagger pernah bertemu dengannya. Fuck me. What? I met the son of a bitch. Tanpa menunggu, Nick menghubungi koneksi lamanya. Dalam waktu singkat, identitas target terungkap, lengkap dengan alamat dan koordinat rumah persembunyiannya. Namun langkah ini sudah diprediksi. Kolonel Johnson telah mengerahkan satuan penuh ke lokasi tersebut. Dan bahkan, restu dari politik tingkat tinggi sekelas senator juga didapatkan. Konspirasi kini sepenuhnya terbuka. Do kill him. No loose ends this time. Sarah menjadi target berikutnya. Sebuah suara mencurigakan di dalam rumah menandai bahwa seseorang telah masuk. Jaringan Johnson bergerak cepat. Sarah diculik. Tujuannya satu, memancing Swagger keluar dari persembunyian. Where's your boyfriend? Swagger dan Nick mempercepat fase operasional. Kediaman target dianalisis secara menyeluruh. Swagger sadar, ini jebakan, tapi tak ada jalan mundur. Perlengkapan dibeli dari toko bangunan. Bahan-bahan sederhana dikonversi menjadi gas air mata, api, hingga bahan peledak. Nick menerima pelatihan singkat.
Waktu tak lagi berpihak, ia akan menjadi penembak jitu. Didn't I say don't let anything distract you? Keesokan harinya, operasi dimulai tanpa ruang untuk kesalahan. Nick mengambil posisi pengintaian, sementara Swagger menyusup ke rumah persembunyian. Pergerakan penjaga dipantau dari kejauhan. Seorang pengawal terdeteksi mendekat. Satu penjaga dieliminasi tanpa suara. Bahan peledak dipasang, siap diaktifkan kapan saja. Eliminasi kedua dan ketiga membuka jalur masuk. Operasi telah dimulai. Tak ada jalan kembali. Swagger, you got one above you in the roof. Rencana berjalan mulus. Swagger mencapai target yang selama ini bersembunyi, Serbiak Mikhailo. Di titik inilah motif sebenarnya terbuka. Uskup Agung dibungkam karena akan membuka kebenaran yang tak boleh diketahui publik. Jejaknya mengarah ke Afrika. Sebuah desa dihapus demi membuka jalur pipa minyak. 400 warga sipil tewas, fakta yang tak boleh terungkap. Operasi tersebut dikendalikan dari atas. Kolonel Johnson hanyalah pelaksana. Dalang sebenarnya, seorang senator Amerika. Setelah semua fakta terungkap, ada satu pesan terakhir disampaikan. Sarah berada di tangan mereka. By the way, they got your woman. Waktu menipis. Sejumlah pasukan mulai mengepung dari segala arah. Tahap berikutnya dijalankan. Nick berpindah ke posisi tembak yang telah ditentukan. Perangkat peledak yang sebelumnya dipasang, diaktifkan. 3, 2, 1. Ledakan terjadi sesuai perhitungan. Beberapa pasukan tumbang sebelum menyadari arah serangan. Waktu bergerak cepat, setiap detik telah diperhitungkan. Dari kejauhan, Nick memberi perlindungan, menjaga Swagger tetap bergerak. Di tengah hujan peluru, sebuah helikopter mendekat, memicu bayangan lama tentang operasi yang berakhir dengan pengkhianatan. Namun kali ini, Swagger memanfaatkan satu titik krusial. Sebuah tangki gas dijadikan senjata. Ledakan menjatuhkan helikopter dan membuka celah untuk keluar dari kepungan. Lokasi kejadian segera menjadi perhatian nasional. Markas FBI dibuat kebingungan. Selongsong peluru yang tertinggal mengikat dua nama, Swagger dan Nick. Tak lama, Nick melaporkan bahwa Swagger telah diamankan, namun tidak dapat diserahkan. Ketidakpercayaan memutus komunikasi. Yeah, I'll keep in touch. Oh, Nick, wait. Dari pusat kekuasaan, jaringan pelacak bergerak cepat. Kolonel Johnson menghubungi Swagger. Ancaman diarahkan pada Sarah. Tapi ancaman itu segera dilawan dengan bukti. Pengakuan Serbiak telah direkam, lengkap dengan identitas para dalang dan lokasi kuburan massal 400 korban. Sebuah pertukaran ditetapkan. Bukti dengan Sarah. Where are we meeting? Somewhere I can see you. Pertemuan ditetapkan di puncak gunung. Dua helikopter mendarat terpisah. Kolonel datang bersama Sarah. Tak lama kemudian, sang senator menyusul. Area tersebut disiapkan sebagai zona eksekusi terbuka, dengan penembak jitu tersebar di berbagai sudut. Dari kejauhan, Swagger terlihat berjalan sendirian sesuai kesepakatan. Namun, pengkhianatan kembali terjadi. Segalanya tampak berakhir. Senator tersenyum, Sarah menangis. Namun tiba-tiba, penembak pertama langsung dieliminasi. Satu sosok dijadikan pengalih, Nick. Ia masih hidup, terlindungi oleh pelat baja yang telah dipersiapkan sejak awal. Semua langkah telah diperhitungkan. Dan korban berikutnya, sniper kedua. Satu persatu, ancaman dieliminasi. Anak buah Kolonel Johnson mulai panik,
Sarah dijadikan sandera hidup. Namun, situasi itu tak berlangsung lama. Setelah para penembak bayaran dilenyapkan, Swagger keluar dari persembunyian dan melangkah menuju pusat konspirasi. Di saat bersamaan, pesan dari Nick mencapai markas, mengarahkan mereka ke lokasi. Semuanya tampak terkendali. Senjata diamankan, Sarah sekarang bebas. Namun, satu kenyataan pahit muncul. Rekaman pengakuan Serbiak dianggap tak bernilai. Bukti dianggap tak berarti karena setiap jalur hukum telah dikuasai dan dapat disabotase kapan saja, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. What are you doing? Saving our lives. That proved you were innocent. Nobody out here is innocent. Senator meninggalkan lokasi tanpa gangguan. Tak lama kemudian, FBI tiba di lokasi. Swagger ditangkap di tempat tanpa ruang untuk membela diri. Senator dan Kolonel Johnson tetap tenang. Keduanya tahu permainan masih berada dalam kendali mereka. I won. You lost. Beberapa waktu kemudian, sebuah sidang tertutup digelar. Otoritas tertinggi mengelilingi Swagger dan senapannya. Ia diberi satu kesempatan untuk membuktikan ketidakterlibatannya. Ketegangan terlihat jelas. Sebuah peluru diselipkan ke tangannya. Senapan itu lalu dikokang dan diarahkan. Tak ada tembakan. Sebuah demonstrasi teknis menghancurkan narasi resmi. Senjata yang dituduhkan terbukti tak pernah bisa menembak. Swagger telah menonaktifkannya sejak awal. Ia bukan pelaku sebenarnya. Who gives a shit? Nice presentation, but none of it sticks to me. Bukti itu cukup untuk membebaskan Swagger, namun tidak cukup untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya. Foto-foto dari Afrika kemudian mengaitkan Johnson dengan pembantaian dan operasi ilegal. Namun, batas yurisdiksi menjadi tameng. Kejahatan tersebut terjadi di luar Amerika. Secara hukum, tak ada tuntutan yang dapat dipaksakan. Johnson melangkah pergi dengan senyum kemenangan, meski keputusan akhir membebaskan Swagger dari semua tuduhan. It's not the Wild West where you can clean up the streets with a gun, even though sometimes that's exactly what's needed. Di rumah senator, kemenangan semu dirayakan. Kekuasaan kembali terasa aman di tangan mereka. Tawa dan minuman memenuhi ruangan, hingga satu nyawa terjatuh dari langit-langit. Turn off the lights. Pembantaian terjadi. Johnson roboh lebih dulu, diikuti anak buah senator. Swagger mengeksekusi mereka satu persatu, tanpa peringatan, tanpa kesempatan melarikan diri. I am a United States Senator. Exactly. Malam itu, sebuah akhir terjadi di luar hukum resmi. Pipa gas dibuka. Skenario disusun rapi, tanpa saksi, tanpa pernyataan. Kabin meledak, menghapus jejak dan para pelakunya sekaligus. Ketika hukum gagal menjatuhkan vonis, Swagger menuntaskan urusan dengan caranya sendiri. Senjatanya menjadi penadil terakhir.